Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Perkenalkan, nama Ibu Indah Ayu Nuraini. Anak-anak bisa panggil saya Bu Indah ya. Di sini Bu Indah akan mengajarkan informatika atau TIK. Baik anak-anak, di sini kita akan mempelajari mengenai internet. Nah, di internet itu nanti kita akan mempelajari juga dasar-dasar internet, mengenal sistem jaringan internet atau intranet, lalu mengenal ukuran kecepatan akses internet, dan yang terakhir yaitu perangkat keras untuk mengakses internet. Nah, pada hari ini kita mempelajari keempat subtema berikut gitu ya. Nah, ini dasar-dasar internet. Internet, apa sih internet itu? Internet itu berasal dari kata inter, connection, dan networking, yang mana inter itu merupakan singkatan dari internasional, lalu connection mempunyai arti hubungan, dan networking itu berarti jaringan. Nah, jadi internet adalah teknologi yang menghubungkan beberapa komputer atau beberapa jaringan komputer di seluruh dunia untuk berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Selanjutnya anak-anak, internet merupakan kumpulan komputer yang saling terhubung, melakukan komunikasi, dan menyimpan serta menghasilkan beberapa jenis informasi. Nah, anak-anak, kalian dapat mengakses internet kapan saja dan di mana saja, asalkan terhubung dengan jaringan internet tersebut. Lalu anak-anak, untuk menjelajahi internet itu diperlukan perangkat lunak, yakni peramban web atau biasa disebut dengan web browser. Jadi ketika anak-anak ingin mencari informasi di internet, itu kan harus mengetik ya, mengetik kata kuncinya apa. Nah, di situ diperlukan perangkat lunak peramban web gitu ya. Situs-situs di internet itu anak-anak dapat dikunjungi dengan mengetikkan alamat URL-nya di peramban web. Jadi bisa dikatakan bahwa perangkat lunak peramban web itu digunakan untuk mengakses semua jenis informasi yang tersimpan pada jaringan internet. Selanjutnya anak-anak yaitu intranet. Apa sih intranet itu? Nah, anak-anak, intranet itu diperkenalkan pada akhir tahun 1995. Intranet itu adalah konsep LAN yang mengadopsi teknologi internet gitu. Nah, LAN itu menggunakan standar komunikasi dan segala fasilitas internet, diibaratkan berinternet dalam lingkungan lokal. Nah, intranet umumnya juga terhubung ke internet. Selanjutnya anak-anak, kita mempelajari tentang layanan internet yang tersedia dan dapat anak-anak manfaatkan. Nah, diantaranya ini contohnya ada 4 ya anak-anak. Yang pertama itu web. Web itu merupakan layanan hypertext untuk menampilkan data berupa teks, gambar, bunyi, ataupun animasi. Jadi anak-anak kalau misalkan ingin mencari gambar di web itu cukup mengetik nama gambarnya apa. Lalu kalau ingin mencari bunyi itu juga anak-anak bisa mengetik bunyi apa yang anak-anak akan cari gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, email atau electronic mail. Nah, electronic mail ini merupakan layanan pengiriman dan penerimaan surat elektronik atau email antara pemakai komputer yang terhubung di internet. Selanjutnya adalah download. Download itu nama lainnya adalah mengunduh anak-anak. Nah, download ini merupakan layanan untuk mengambil informasi atau data dari internet, seperti mengambil file gambar, dokumen, atau musik. Jadi, anak-anak kalau misalkan ingin mencari gambar, kalau misalkan sudah ketemu, nah itu nanti bisa di-download atau diunduh
atau diambil gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu upload. Upload ini merupakan layanan untuk mengirimkan file yang tersimpan di dalam komputer atau media penyimpanan ke internet. Nah, jadi anak-anak, kalau download itu adalah kita mengambil dari internet, tetapi kalau upload itu adalah kita mengirimkan file ke dalam internet, baik itu file gambar, dokumen, ataupun musik. Selanjutnya, manfaat dan dampak penggunaan internet. Jadi anak-anak, ini sangat penting sekali ya, wajib mengetahui apa sih manfaat dari internet dan apa sih dampaknya internet itu, gitu ya. Jadi manfaatnya itu apa? Yang pertama, memudahkan untuk mendapatkan berbagai informasi. Kalau misalkan anak-anak ingin mengetahui informasi atau berita apapun, itu bisa banget kalau lewat internet gitu. Yang kedua, memungkinkan komunikasi antar pengguna di seluruh dunia yang tidak terbatas oleh geografis dan budaya. Jadi meskipun anak-anak mau mencari berita di luar negeri, nah itu bisa banget melalui internet gitu ya. Yang ketiga, mengendalikan pekerjaan dari jarak jauh. Dan yang keempat, menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, atau berita. Selanjutnya, dampaknya apa aja? Dampaknya itu yang pertama, membuat pengguna terisolasi dari interaksi sosial secara langsung. Jadi anak-anak, kalau terlalu sering menggunakan internet itu nanti anak-anak akan terisolasi dari interaksi sosial. Contohnya gimana? Misalkan biasanya itu ada yang menyebutkan bahwa gadget atau internet itu dapat mendekatkan yang jauh tapi malah menjauhkan yang dekat. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan penyebaran virus komputer. Jadi anak-anak, komputer itu juga ada virusnya. Maka dari itu komputer ataupun handphone yang anak-anak punya itu harus tetap dirawat agar terhindar dari virus ya. Lalu yang ketiga, tidak ada yang menjamin keabsahan atau kebenaran informasi. Dan yang terakhir, memudahkan seseorang untuk menyalin hasil karya orang lain. Sekian untuk materi hari ini. Semoga materinya bisa bermanfaat ya untuk anak-anak. Tetap semangat dan jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas.